Halo, selamat malam teman-teman. Balik lagi di Sunday Story bersama aku Ratriana Dewi. Di Sunday Story kali ini agak sedikit berbeda karena kita lagi ada di Makam Londo Sukun Malang. Aku nggak sendirian karena ditemenin sama Mas dan Mbaknya. Sekarang perkenalkan, nama saya Haryani dari Bodaris Kuburan Londo. Kebetulan juga saya adalah karyawan di UPT Pengelolaan Pemakaman Umum yang notabene adalah pembina atau pendamping dari Bodaris Kuburan Londo. Ini ya, dengan Mas Eka ya, no? Ya. Perkenalkan, nama saya Eka. Saya dari kelompok pemandu wisata di Kota Malang, namanya Tamasya. Saya di sini juga membantu untuk Bodaris di bidang wedding. Mungkin seperti itu. Sebelum kita masuk ke dalam, aku pengen tahu nih, sebenarnya sebelum jadi makam itu apa? Saya jadi gini, makam sukun ini memang kompleks pemakaman yang memang sengaja dibangun pada masa problem 3. Itu pada saat pemerintah Kota Malang itu menjadi gemeente. Jadi sebelum jadi karesidenan itu tahun 1914 menjadi gemeente, kemudian pada tahun 1919 itu terjadi Bauplen 1 sampai 8 ya. Nah, untuk kompleks pemakaman sukun ini masuk di Bauplen 3. Kenapa harus dibangun kompleks pemakaman sukun? Karena memang diperuntukkan untuk orang-orang Eropa yang berdomisili di Malang. Jadi peruntukannya memang khusus untuk orang-orang Eropa. Seperti dibangun pada tahun 1920 dengan perancang adalah arsitek Herman Thomas Galston. Dan di dalam itu tokoh-tokoh yang paling penting itu banyak sih ya. Untuk bicara tokoh, karena memang makam kuburan sukun ini adalah untuk golongan orang-orang yang berstrata sosial yang tinggi ya. Jadi banyak tokoh, salah satunya diantaranya itu ada pendiri klinik Lavalet dan ada Christian de Lavalet, kemudian ada tokoh Freemason, Dr. Egan, kemudian ada pendiri GKJW, ada pendiri Balai Yata, kemudian ada pastor-pastor juga, ada pendiri dari sekolah Wain juga ada. Jadi banyak sih, ada dari seni budaya juga ada. Bapak Firman Sasmoko Adi itu adalah pencipta lagu Malang Kata Sukun. Jadi banyak mulai dari agama, mulai dari ekonomi, sosial dan budaya, semua kamu ada di sini. Nah, buat teman-teman, kita langsung aja masuk ke dalam biar kita bisa lihat langsung seperti apa sih di dalam. Monggo. Ke Dr. Pav Eiken, ini salah satu anggota Freemason pada masa itu. Nah, beliau ini merupakan salah satu orang Belanda yang lahir di negara jajahan. Namanya apa, Mbak? Mestisu. Nah, beliau ini ahli di bidang ini obat-obatan. Betul, petani juga. Ini dulu orang tuanya ini berdasarkan informasi itu ada di Kediri, itu di dekatnya Gunung Kelut. Nah, kemudian beliau menekuni juga sama dengan orang tuanya, yaitu di bidang obat-obatan, di bidang pertanian. Nah, beliau juga dilahirkan di Kediri, kemudian juga sempat menjadi salah satu kepala puskesmas pada masa itu di daerah Pujon. Ini di sini sejak? Sejak 1868. Maaf. Sejak 1934. Oh iya. Iya, 1934. Nah, kebetulan untuk yang ini itu istrinya. Di situ memang tidak tertuliskan nama istrinya, tapi secara bentuk dari bangunan ini juga termasuk dibilang
sama ya. Dan itu ada simbol daun palem ya. Merupakan salah satu apa ya, pada masa itu dari sisi agama antara suami dan istri itu saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Itu banyak catatan. Mungkin ya, Freemason jadi dengan adanya makam Dr. BAF Aiken ini menunjukkan bahwa di Kota Malang itu pernah tumbuh dan berkembang Freemason, dan lojinya itu disinyalir ada di Hotel Salimar. Itu ada loji 89, namanya itu adalah loji Salimar itu ya. Kemudian Dr. Aiken pas waktu meninggal, dia meninggalnya di Pujon, tapi dia didoakan di sana, didoakan di loji 89, kemudian diarak-arak ke makam sukun, dan itu dibuktikan dengan adanya surat kabar yang beredar pada saat itu. Dengan adanya surat kabar itu disinyalir ya bahwa Dr. Aiken ini adalah orang yang berpengaruh karena dia juga pernah melakukan penelitian untuk obat-obatan herbalium di IPB, Institut Pertanian Bogor. Oke, langsung ke tempat berikutnya. Mungkin karena ada kelebihan dari beliau bisa melihat sesuatu yang ada di sekitar sini begitu. Karena memang namanya makam, mau nggak mau ya mesti ada hal-hal seperti itu. Jadi ya bahkan kalau kita mau cerita, karena di kita ini kan tempat tinggal kita ini ada di samping makam ini kan, dekat sekali dengan sini. Dulu wilayah ini adalah lapangan dulu, masih luas sekali di wilayah ini, masih banyak tempat kosong, sehingga kita mainnya di sini untuk olahraga, kumpul-kumpul begitu. Terus bahkan kalau waktu itu cerita-cerita kita itu bahkan sekedar main kasti itu banyak juga makam-makam yang sudah terbongkar, kemudian ada tulang belulang yang berserakan gitu, kita ambil itu buat main kasti itu. Jadi permainan-permainan seperti itu bagi kami yang warga sekitar makam ini suatu hal yang sudah biasa, bukan menakutkan. Bukan menakutkan. Udah berani. Iya, kayak gitu. Jadi hal seperti itu karena kami juga rumah tinggalnya dekat-dekat sini, jadi hal seperti ini sebenarnya sudah tidak menyeramkan lagi nanti gitu. Tokoh penting yang ada di Sukun ya Pak ya. Boleh dijelaskan beliau? Bapak Sukimon ini asal kelahirannya dari Ponorogo, dan di sini penggagas reok Ponorogo kesenian, dan sampai sekarang pun akhirnya berjudul sekarang punya sanggar namanya Sadulojoyo, bahkan pernah ke Perancis juga. Jadi turun temurun, sekarang cucunya yang mengembangkan sampai sekarang. Jadi dengan beliau ini kita dengan warga masyarakat sampai sekarang untuk kesenian, untuk kerjasama dengan Pak Darwis juga itu sering tampil gitu. Mengoordinir anak-anak muda bisa berkesenian, bisa mengenal sejarahnya untuk mempertahankan kesenian, bahkan sampai reok, sampai sekarang mendirikan Sanggar Sadulojoyo itu juga sering kerjasama dengan pihak-pihak universitas. Bahkan seringkali kita kedatangan tamu gara-gara sanggar ini sampai mancanegara itu ikut menari gitu. Jadi ya alhamdulillah bersyukur karena dari pemuda, adik-adik kita, anak-anak kita menjadikan wilayah lokasi ya untuk menjadi yang positif lah arahnya gitu untuk bisa mengembangkan sejarah reoknya. Jadi beliau sangat dikenang sekali ya di sini ya. Sampai sekarang kita kenang, sampai sekarang kita terawat, sampai sekarang kesiniannya masih kita kibarkan terus. Ya, sekarang kita lanjut ke tempat berikutnya. Oke, monggo.